Sebagaimana kulit telur menyelubungi cairan kuning dan putih yang terdapat di dalamnya. Begitu juga yang terjadi pada syaitan di saat dia menyelubungi manusia hingga tertutup untuk dapat melihat cahaya kebenaran. Dan syaitan hanya dapat melakukan ini terhadap orang-orang yang lupa kepada Allah, yang Maha Pemurah, yang lupa kepada bimbingan dan petunjuknya. Oleh karena itu, tanpa disadari orang-orang semacam ini yang meninggalkan Allah, yang meninggalkan kitab dan pelajaran daripadanya, dia tidak sadar bahwa dirinya dalam kesalahan karena tertutup untuk dapat melihat cahaya maupun petunjuk. Bahkan dia merasa dirinya sedang dalam kebenaran. Ini yang amat mengerikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali Al-Fagir Isa Al-Kaf kembali berkesempatan menemani ikhwan akhwat sekalian di pagi hari ini bersama kameramen Mas Atep dan juga tentu guru kita bersama yang sudah alhamdulillah menempati studio dengan Ustaz Husain bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Ustaz. Kemudian Ustaz Hamzah bin Atas Aratas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. sehat-sehat selalu Ustaz. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa ayat peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat muslim tentang bagaimana pentingnya kita untuk kembali lagi mendekatkan diri lagi kepada Al-Qur'an, peringatan untuk mereka yang menjauh atau melupakan atau mengabaikan Al-Quran. Ngeri sekali ancamannya, nanti insya Allah akan kita bahas bersama Ustaz Husain dan juga Ustaz Hamzah. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Quran. Semoga dari bacaan Al-Quran tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan hidayahnya sampai kepada kita semua. Ikhwan akhwat, kita seperti yang tadi Al-Fagir sempat sebutkan akan merenungi beberapa ayat peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana pentingnya kita untuk kembali lagi memperkuat ikatan kita, memperkokoh pegangan kita kepada Al-Quran, karena ancaman bagi mereka yang sengaja meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quranul Karim adalah ngeri sekali. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan, bukan hanya mengancam tapi memberi peringatan bahwa mereka yang meninggalkan Al-Quran akan dibangkitkan dalam keadaan buta, kemudian hidup dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kegelapan. Kemudian orang yang meninggalkan Al-Quran akan ditemani atau dimudahkan bagi setan untuk mendekat, memberikan petunjuk bagi orang yang meninggalkan Al-Quran. Tadi naudzubillah summa naudzubillah, lebih jelasnya ikhwan akhwat kita akan dengarkan penjabaran dari Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mustami'un wal musyahidun wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini dengan rahmat Allah kita kembali bersama-sama dapat melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah Az-Zukhruf, dimulai dari ayat 36. Pertama-tama kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambahkan ilmu kita dan membantu kita untuk dapat mengambil manfaat dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, dan kita juga menyampaikannya bagi orang-orang di sekeliling kita. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bersama Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, ditemani oleh Ateb, itu pula Anis Alim, itu pula seluruh kerabat kerja di studio yang menemani kita bersama-sama dalam menyampaikan pesan-pesan dan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada orang-orang yang memberikan kontribusi sekecil apapun, semoga Allah membalas mereka di dunia maupun di hari akhir nanti. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sebagian besar manusia condong kepada dunia, terpedaya, terpesona, silau menyaksikan gemerlap dunia. Mereka tidak sadar bahwa kehidupan mereka di dunia ini sebenarnya singkat, fana, di mana dia akan beralih dari kehidupan yang singkat fana ini menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Tapi memang dunia ini merupakan ujian seperti yang Nabi kita Muhammad katakan, begitu juga seperti yang Allah terangkan dalam kitab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dunia ini sebagai ujian bagi kita. Apakah kita terpedaya oleh kehidupan dunia? Apakah kita menjadikan dunia sebagai jalan, ladang bagi kita untuk bercocok tanam dalam rangka meraih keselamatan kemuliaan di hari akhir nanti? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita semua untuk selalu berpegang kepada petunjuknya, kepada pelajaran yang Allah ajarkan kepada kita langsung. Nabi berperan untuk menyampaikan pesan Allah, tapi yang menjadi guru yang mengajarkan kita langsung adalah Allah pencipta kita semua. Yakin tidak akan salah apa-apa yang Allah ajarkan kepada kita, karena dia lebih mengetahui kita lebih daripada diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang hatinya dibutakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Ini kesalahan pertama. Dia lupa kepada Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang menganugerahkan dia segala-galanya, dia lupakan. Dia beralih kepada sesama makhluk yang lemah,
atau perhatiannya tertarik pada kehidupan dunia ini hingga membuat dirinya akhirnya terjerat, terperangkap dalam perbudakan, baik sadar maupun tidak disadari. Memasukkan dirinya ke dalam penjara yang pengap dan gelap gulita. Maka siapa-siapa yang dibutakan untuk mengingat Tuhannya yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, sebagai efek akibat yang akan diterima bagi orang ini, kami akan membiarkan syaitan menyelubungi dirinya. Kemana dia pergi, syaitan akan selalu mendampingi dirinya. Seperti yang pernah kita terangkan pada kajian-kajian kita yang lampau, kata qayyadha yuqayyidu taqiyadha diambil dari kata al-qayd. Al-qayd ini kulit telur. Sebagaimana kulit telur menyelubungi ya, cairan kuning dan putih yang terdapat di dalamnya. Begitu juga yang terjadi pada syaitan di saat dia menyelubungi manusia hingga tertutup untuk dapat melihat cahaya kebenaran. Dan syaitan hanya dapat melakukan ini terhadap orang-orang yang lupa kepada Allah, yang Maha Pemurah, yang lupa kepada bimbingan dan petunjuknya. Oleh karena itu, tanpa disadari orang-orang semacam ini, ya, yang meninggalkan Allah, yang meninggalkan kitab dan pelajaran daripadanya, dia tidak sadar bahwa dirinya dalam kesalahan karena tertutup untuk dapat melihat cahaya maupun petunjuk. Bahkan dia merasa dirinya sedang dalam kebenaran. Ini yang amat mengerikan. Jadi siapa ya yang dibutakan hatinya untuk mengingat Allah yang Maha Pemurah, kami akan membiarkan syaitan menyelubungi dirinya. Karena dia meninggalkan Allah, dia masuk ke dalam perangkap syaitan. Fahuwa lahu qarin, kemana saja dia pergi, syaitan akan mendampingi dirinya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini yang betul-betul mengerikan. Dan sesungguhnya mereka, syaitan dan kaki tangannya, berupaya untuk memalingkan mereka dari jalan yang lurus, jalan Allah, jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Tapi pada waktu yang sama, syaitan membuat mereka menganggap bahwa diri mereka berada di atas petunjuk Allah. Sudah sakit, menganggap dirinya apa? Sehat. Sudah tersesat, dia menganggap dirinya dalam petunjuk Allah. Ini sebagai akibat dia meninggalkan Allah yang Maha Pemurah, masuk ke dalam syaitan yang penuh dengan tipu daya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Wal iyadzu billah. Dan mereka syaitan bersama kaki tangannya, baik dari kalangan jin maupun kaki tangannya dari kalangan manusia yang mengabdi bersama syaitan. Mereka berupaya menghalang-halangi orang yang ditemani oleh syaitan dari jalan yang benar, kemudian membuat mereka merasa bahwa diri mereka dalam kebenaran walaupun mereka tersesat dari jalan Allah. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Hingga ketika orang tersebut datang ke hadapan kami, maksudnya ke hadapan Allah di hari kemudian nanti, dia menyaksikan betapa bodohnya dirinya yang meninggalkan Allah, meninggalkan kitabnya, meninggalkan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk bergabung dengan syaitan. Pada saat tersebut dengan penuh penyesalan dia mengatakan, qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Coba aduhai, seandainya aku dulu di antara aku dan kamu terpisah oleh jarak yang amat jauh. Seperti jarak di antara apa? Di antara al-masyriqain. Allah gunakan kata masyriqain. Terkadang Allah gunakan kata masyariq. Kita tahu bahwa sebetulnya setiap wilayah yang dilintasi oleh matahari itu merupakan tempat terbitnya, merupakan juga tempat terbenamnya. Dimulai dari timur sebagaimana yang kita saksikan, walaupun sebetulnya yang berputar apa? Bumi kita.
Tapi matahari nampak bergerak di mata kita sebagai gerakan semu matahari. Ini berharap betul-betul apa? Dipisahkan oleh jarak yang amat jauh di antara keduanya. Tapi itu hanya merupakan angan-angan. Dengan penuh penyesalan dia mengatakan fabi'sal qarin, sesungguhnya syaitan ini seburuk-buruknya teman yang menyesatkan dia, yang membuli dia, mempermainkan dia, tapi dalam waktu yang sama membuat dia merasa seolah-olah dirinya dalam petunjuk Allah. Nah, kita jumpai di tengah-tengah masyarakat Islam, hampir kebanyakannya meninggalkan Al-Quran. Lalu mereka menggantikan Al-Quran dengan kitab yang lain. Kalau kita bacakan ayat Al-Quran, mereka mengatakan cukup apa yang telah diterangkan oleh ulama-ulama kita. Tidak perlu langsung kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, paling hanya sekedar sebagai zikir dan wirid, bukan untuk memahaminya. Karena untuk memahami Al-Quran dibutuhkan sarana-sarana yang amat banyak, yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi, tidak pernah disebutkan oleh Al-Quran. Mereka sebutkan berbagai macam sarana, diantaranya harus menghafal 100.000 hadis atau 200.000 hadis, harus menguasai balaghah, menguasai nahwu, menguasai juga mantiknya. Kalau kita bertanya, dari mana kalian bawa ini semuanya? Orang-orang Arab jahiliyah dulu kebanyakannya buta huruf, tidak mengenal pendidikan, tapi begitu mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, hati mereka bergetar. Karena yang mengajar langsung Allah, Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya berbicara dengan bahasa lisan, bahasa ayat, tapi berbicara dengan bahasa hati. Bagaimana Allah masukkan ayat tersebut ke dalam hati mereka sebagai hujjah Allah, agar mereka tidak beralasan, ya Allah kami tidak tahu menahu mengenai kitab-Mu. Ini kelebihan Al-Quran, di mana Allah langsung mengajarkan Quran bukan hanya sebatas makna dari ayat tersebut, tapi juga masuk ke dalam hati mereka. Oleh karena itu Quran mudah untuk dapat difahami sampai oleh kalangan kanak-kanak. Wa qad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal muddakir. Kami telah permudah Al-Quran untuk dapat dipelajari. Ada tidak di antara kalian yang mau belajar daripadanya? Kalau seandainya Quran sulit, berat, apalagi mustahil untuk difahami, manusia akan beralasan, ya Allah bagaimana kamu menghukum kami? Sedangkan panduan kami, pegangan kami tidak memahaminya. Berarti mereka yang menghalang-halangi manusia dari Al-Quran sebetulnya adalah orang-orang yang punya niat yang tidak baik atau masuk dalam perangkap syaitan tanpa disadari. Wala yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil adzabi mushtarikun. Nah, pada saat ini syaitan yang menyesatkan mereka, yang menghalang-halangi dari kebaikan bersama mereka yang disesatkan, mereka berkumpul bersama-sama. Tapi berkumpulnya mereka bersama-sama tidak akan memberikan manfaat bagi mereka. Karena apa? Karena mereka berbuat kezaliman. Nah, karena kalian berbuat kezaliman, persatuan kalian berkumpul bersama-sama dalam adab api neraka sedikit pun tidak memberikan manfaat. Bahkan mereka saling mengutuk dan melaknat. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Tiap satu rombongan masuk ketemu sama teman-teman senior-senior mereka, saling melaknat satu dengan lain. Mereka datang kepada syaitan yang pernah menyesatkan mereka, meminta untuk membantu memikul sebahagian beban mereka. Syaitan mengatakan, kita semua sama-sama, tidak perlu saling salah menyalahkan. Saya nggak pernah memaksa kalian, nggak pernah menyesatkan kalian, saya cuma mengajak kalian menyambut. Jadi kita semua sama-sama menanggung semua ini, tidak perlu kalian saling salah menyalahkan. Padahal di dunia janjinya manis, lembut, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan diberikan gelar-gelar yang indah intelektual, cendekiawan, moderat. Tapi sayang, sungguh sayang, mereka tidak pernah sama sekali mengoreksi diri mereka di hadapan kitab Tuhan mereka yang maha pemurah lagi maha pengasih. Nah, orang kalau hidup tanpa tolok ukur, pasti akan nyasar. Jadi wala yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil adzabi mushtarikun, karena kalian berbuat kezaliman, meninggalkan kebenaran, melupakan Tuhan kalian,
berkumpulnya kalian dalam adab dan siksa, semua itu tidak akan berguna bermanfaat bagi kalian. Afa anta tusmi'us summa aw tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Wahai Rasulullah, apakah kamu akan memberikan petunjuk kepada orang yang tuli, atau memberikan hidayah kepada orang yang buta, atau orang yang berada dalam kesesatan yang nyata? Tuli di sini bukan tuli telinganya, tapi hatinya yang tidak mau mendengarkan peringatan. Sedangkan kebutaan mata bukan kebutaan mata lahirnya, tapi mata hatinya yang menolak untuk melihat bukti-bukti kebenaran. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta sebenarnya bukan dua bola mata kita, tapi mata hati kita. Kalbu kita ini yang buta disebabkan karena kesombongan, disebabkan karena hawa nafsu, disebabkan karena kefanatikan. Akhirnya begitu mereka tiba di hadapan Allah, baru mereka menyesal pada saat tersebut. Jadi Allah mengingatkan nabinya karena nabi berusaha bersungguh-sungguh untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Bersedih kalau mereka tidak beriman. Bukan karena nabi cari pengaruh, bukan karena nabi cari pengikut, tapi nabi ingin menyelamatkan mereka. Kalau Allah bilang, wahai Rasulullah, tidak perlu kamu meletihkan diri kamu. Apa kamu dapat memperdengarkan orang yang tuli, memberikan petunjuk kepada orang yang buta, atau yang berada dalam kesesatan yang nyata? Maksudnya orang yang tidak mau peduli terhadap nasihat peringatan yang diberikan kepadanya. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Baik kami mewafatkan kamu dan kamu kembali kepada Allah. Kamu tidak perlu tidak perlu risau. Maka kami, kalau mewafatkan kamu terlebih dahulu sebelum mereka, maka kami akan membalas dan menghukum mereka atas kejahatan dan keingkaran mereka. Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Atau kami memperlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan atas mereka dari ancaman dan adab. Fa inna 'alaihim muqtadirun. Sesungguhnya kami maha kuasa atas mereka. Jadi baik kami mewafatkan kamu sebelum jatuhnya adab hukuman pada mereka, atau kami membiarkan engkau menyaksikan bagaimana janji dan adab Allah terhadap mereka, mereka tidak akan lepas dari kekuasaan kami. Sungguh kami maha kuasa atas mereka. Jadi peran Nabi menyampaikan risalah Allah, begitu juga peran ulama. Kita ingin dengar saat-saat ini Ustaz Hamzah, kalau saya ulama menyampaikan ceramah, narasinya dimatakan, para jamaah hadirin sekalian, saya akan menyampaikan surat dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Dia bacakan ayat-ayat Allah, ingatkan mereka. Itu tugas yang seharusnya dilakukan. Membantu untuk memberikan penjelasan bagi mereka yang belum memahami. Bukan justru narasinya, ceramahnya untuk menyenangkan mereka, menggendangi mereka, membuat mereka menari, berdendang di atas musik dan irama yang dibuat. Tujuannya untuk kepentingan dunia. Seharusnya dia menyampaikan amanat Allah. Begitu pula Nabi. Ya maksum, tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Oleh karena itu hadis-hadis beliau yang sebenar-benarnya, sunnah beliau yang dapat dipastikan kebenarannya, yang sejalan dengan Quran. Kalau tidak, itu merupakan kebohongan atas nama Nabi kita. Jangan kita ikut menyebarkan. Nah, sebagai penutup, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah wahai Rasulullah. Istamsaka yastamsiku beda dengan amsaka yumsiku. Kalau amsaka yumsiku berpegang atau memegang sesuatu. Kalau istamsaka menunjukkan arti apa? Kesungguhan yang betul-betul apa? Penuh dengan apa? Dengan semangat, penuh dengan perjuangan untuk berpegang kepada sesuatu. Jadi istamsaka yastamsiku beda dengan kata amsaka yumsiku. Amsaka bisyai artinya memegang sesuatu. Kalau istamsaka yastamsiku, hendaklah engkau benar-benar bersungguh-sungguh untuk berpegang kepada apa yang diwahyukan kepadamu dengan sekuat-kuat.
Jadi fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka alal haqqil mubin. Maka bersungguh-sungguhlah engkau wahai Rasulullah untuk berpegang dengan sekuat-kuatnya kepada wahyu yang diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau benar-benar berada di atas kebenaran yang nyata. Ini yang mengatakan, oh, jadi Nabi diperintahkan Allah untuk bersungguh-sungguh berpegang dengan sekuat-kuatnya kepada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu Allah tegaskan, innaka al-haqqil mubin, engkau benar-benar di atas kebenaran yang pasti. Mubin, yang memberikan penerangan dengan seterang-terang. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya kitab suci Al-Quran ini, wahyu yang diwahyukan kepadamu adalah pelajaran bagimu dan bagi kaummu, wahai Rasulullah. Wa sawfa tus'alun, dan kelak kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sikap kalian terhadap kitab Allah yang Allah jadikan dzikir, pelajaran dan peringatan bagi kalian. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Silakan kau tanya kepada rasul-rasul yang telah kami utus sebelum engkau, apakah pernah kami menjadikan selain dari Ar-Rahman yang Maha Pengasih sebagai ilah-ilah Tuhan-Tuhan yang disembah selain dari Allah? Kalau kita meninggalkan Allah, meninggalkan kitabnya, kemudian kita berganti haluan kepada selain Allah, berarti kita menjadikan dia sebagai ilah. Karena di antara peran ilah adalah yang memberikan petunjuk, bimbingan. Karena dialah sang pemerintah yang memerintah di alam raya ini. Sedangkan pemerintah-pemerintah di bumi kan semua ciptaan Allah. Bergantung pada Allah. Mengakui tidak mengakui semua bergantung pada Allah. Kalau mereka menganggap tidak bergantung pada Allah, bagaimana kita adakan mubahalah? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa orang yang berdusta. Saya yakin mereka tidak akan mau. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, manusia betul-betul telah diperdayakan oleh syaitan. Bukan dia kembali kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal Allah selalu mengingatkan kita. Setiap kali kita sholat, setiap kali kita memulai pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kabar gembira, hiburan bagi kita. Dengan iringan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita dilahirkan, kita tumbuh, kita hidup, kita menikmati rezeki kita menikmati juga petunjuk yang Allah berikan pada kita, semua manifestasi dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua ini menggugah kita untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana pentingnya Al-Quran. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim, yang berpegang kepada Allah, kepada kitab dan talinya, orang tersebut telah ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Setelah itu wa'tasimu bihablillahi jami'an, bicara mengenai Al-Quran. Dan kita selalu berdoa dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sirat al-mustaqim adalah Al-Quran. Buktinya surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nah, siratim mustaqim ini tanzilal azizir rahim, yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi juga diperintahkan Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Putuskan di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang beriman untuk mengatakan bahwasannya kami tidak diharuskan kembali kepada Al-Quran, kami dapat berpegang kepada kitab-kitab dan buku yang lain. Kalau benar, apa artinya Allah yang turun tangan untuk mengajarkan Al-Quran? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Amin ya Rabb. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah dengar tadi bagaimana paparan dari guru kita Ustaz Husain bin Hamil Atas tentang pentingnya kita jangan lengah dari zikrullah, zikrul Rahman, peringatan Allah, peringatan Ar-Rahman. Peringatan Allah Subhanahu wa taala ini tentunya di samping kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan pikiran kita, juga dengan adanya yang diucapkan dengan zikir. Tapi di sini lebih ditekankan lagi adalah bagaimana kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Seperti yang diterangkan pada ayat 43 dari surat Az-Zukhruf tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran ini. Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah dengan apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Sungguhnya engkau berada di dalam jalan yang lurus. Kemudian diingatkan lagi, wa innahu la dzikrun laka wa liqaumik. Sungguhnya Al-Quran itu yang diwahyukan kepada engkau itu adalah sebagai peringatan buatmu wa liqaumika, dan buat kaummu. Inilah yang sangat penting untuk diperhatikan, bagaimana agar supaya kita tidak terpedaya oleh syaitan. Karena wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang mulai lengah, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Al-Quran, maka nanti syaitan akan meliputi dia. Syaitan itu memang sudah bertekad sejak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah untuk memperdaya anak cucu Adam, memperdaya umat manusia. Syaitan sampai bersumpah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan engkau ya Allah, pasti aku akan simpangkan mereka semuanya, sesatkan mereka semuanya. Tapi setan juga buka kartu. Setan juga memberitahu bahwasanya dia nggak bisa menggoda manusia tertentu, yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang al-mukhlasin, arti yang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mukhlasin ini tentunya manusia kalau mau dibersihkan hatinya, dia perlu membersihkan dirinya dulu. Dia perlu jadi mukhlisin, menjadi orang yang ikhlas dalam pengabdiannya, dalam ibadahnya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab manakala dia ketika ibadahnya sudah tercampur dengan keinginan yang lain, apalagi kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu duniawi, maka pada saat itu memberikan celah bagi syaitan untuk memperdaya dia lebih jauh. Jadi ini adalah merupakan kelemahan syaitan memberitahu. Jadi kalau orang-orang yang al-mukhlisin, orang-orang yang membersihkan hatinya, mengikhlaskan hatinya karena Allah dalam segala ibadahnya, segala pengabdiannya diikhlaskan hanya karena Allah, maka syaitan itu nggak mampu untuk memperdayanya. Ini pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menceritakan suatu kisah yang terjadi pada umat terdahulu.
Padahal ini juga ya Allah katakan ini berlangsung pada setiap zaman. Yaitu dalam surah Al-A'raf Allah menceritakan watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka, ya wahai Rasulullah, naba'al ladzi atainahu ayatina, berita tentang orang yang sudah kami berikan ayat-ayat kami. Dia sudah mengerti kandungan Alkitab, memahaminya, mengamalkannya, tapi kemudian fansalakha minha, lalu dia melepaskan diri dari itu, ditinggalkan itu. Ya, peringatan Allah ditinggalkan, kitab suci ditinggalkan. Ya. Fansalakha minha artinya dia tanggalkan, seperti salakha itu artinya asal katanya itu orang menguliti kambing ya. Kalau membersihkan setelah orang nyembelih kambing, tentu kulitnya itu dikuliti, dikeluarkan ya dari dagingnya, dipisahkan dari dagingnya. Ini seolah-olah asalnya ini Allah indah sekali penggambarannya di sini. Ya, bagaimana asalnya dia ini orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah sudah menjadi menyatu dengan dirinya, tapi kemudian atas kemauannya sendiri ditanggalkan itu semuanya, ditinggalkan. Ya. Lalu pada saat itu ketika dia meninggalkan firman-firman Allah, dia tanggalkan firman-firman Allah, ini ada celah setan ya untuk masuk. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, lalu diikuti oleh syaitan, dibujuk oleh syaitan, akhirnya dia menjadi orang yang tersesat seperti itu. Jadi ketika seorang meninggalkan kitab Allah, meninggalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala seperti tadi, ya'shu an dzikrir rahman, maka pada saat itu setan masuk. Ini adalah celah setan. Apalagi kemudian diterangkan pada ayat berikutnya bagaimana kenapa dia meninggalkan hal tersebut. Ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Kalau kami mau, bisa saja kami angkat dia dengan sebab tadi biha ya, bil ayat, dengan ayat-ayat Allah tadi. Artinya Allah bisa saja menyelamatkan dia dari godaan syaitan tersebut. Akan tetapi bukan karena Allah tidak mau, tapi memang orang itu yang enggan untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan walakinnahu akhlada ilal ardi. Akan tetapi dialah yang kekeh ya, dengan kemauannya itu untuk tetap berada ya, pada kenikmatan dunia ini. Ya. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi artinya dia ya terpedaya dengan hawa nafsunya, dengan kesenangan dunia, walaupun asalnya dia tadi mengerti kitab Allah, mengerti hukum-hukum Allah dan melaksanakannya, tapi karena ya hatinya ini tidak bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia lengah, dia mengikuti hawa nafsunya, tunduk kepada kehidupan dunia, lalu Allah Subhanahu wa taala ya biarkan syaitan menggodanya. Nah, ini jadi sangat penting sekali bagaimana kita senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Al-Qur'an, mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Niscaya kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala pun menerangkan bagaimana orang-orang yang bertakwa itu ya. Salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kalau saja mereka itu sedikit saja tersentuh oleh godaan syaitan, langsung dia sadar, diingat. Ya, tadzakkaru fa idza hum mubsirun, lalu mereka menjadi tersadar. Nah, ini adalah bagian daripada ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka hamba-hamba Allah
yang tulus, ikhlas dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya sesuai petunjuk dari kitab Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka yang senantiasa di dalam dzikrul rahman ini, tentu dia akan terbebas dan terpelihara dari godaan syaitan. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah kita semua sama-sama telah dengarkan, dan penutup dari pelajaran tadi seperti yang Ustaz Hamzah dibacakan, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan ini, itu Al-Quran, adalah pelajaran, pengingat langsung dari Tuhan. Dan salah satu nama Al-Quran adalah Adzikir. Dan bukan hanya untuk engkau, wahai Rasul, tapi untuk kaummu. Artinya diharuskan mereka juga berhubungan dengan Al-Quran. Lalu Allah mengingatkan, wasaufa tus'alun, dan kelak kalian semua akan ditanya bagaimana sikap kalian terhadap Al-Quran. Jadi sebelum datang hari tersebut, mari bersama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua, agar dapat berjalan di atas jalan yang dilalui Nabi kita, berkumpul bersamanya di dunia dengan mengikuti sunnahnya, di hari akhir nanti dengan berkumpul bersama-samanya. Begitu pula kedua orang tua kita, guru-guru kita kaum mukminin dan mukminat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah atas penjelasannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga menjadi wasilah hidayah buat Al-Bagir dan juga ikhwan akhwat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, merahmati kita dengan Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita ikhwan akhwat. Al-Bagir, Isa Al-Kaf, ada Atep, ada Anis Mualim beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.